Menurut Pande bahwa di media bahwa dia mengurus sampai ke tingkat tersangka. Ya kalau tersangka berarti kan proses sudah iya harus diproses dan beritahu saya. Tapi kok sampai sekarang saya juga tidak tahu siapa tersangkanya. Jangan-jangan dia sukong kali kong dengan mereka. Baik, Ibu Wajah, selamat malam. Terima kasih kami dari TV Tanimbar menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kehadiran Ibu di podcast TV Tanimbar. Mungkin ada ini kali kedua ya Ibu ya? Ya, ini kali kedua. Dan mungkin dari pemerintahan pertama sudah ada klarifikasi dari pengacara Pak Andre sendiri. Mungkin dari penjelasan beliau di media tertentu mungkin ada mungkin rasa janggal dari Ibu sehingga bisa Ibu hadir juga di malam ini untuk kita lebih terang lagi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Andre. Ya, itu pertama terkait dengan penyangkalan beliau tentang masalah pengaduan atau penyerahan ke dia tahun 2011 dan 2020. Ini kira-kira seperti apa Ibu? Nah, itu memang saya sedikit keliru kemarin. Kemarin saya nyatakan bahwa tahun 2019. Ya, saya keliru. Yang sebenarnya itu saya kasih kuasa untuk Pak Andre Go sama Pak Pius Batmomolin pada tanggal 28 Oktober 2020. Ya. Oke. Kemudian ada juga pembicaraan beliau terkait dengan ada 3 perkara yang dia tangani. Ini apa benar atau tidak? Dan sampai pada penetapan ini sudah disampaikan oleh Pak Andre bahwa proses 3 perkara sampai pada penetapan tersangka. Ini bagaimana? Ibu tahu itu atau tidak? Masalah tersangka saya tidak tahu sama sekali. Itu siapa tersangkanya. Kalau untuk 3 itu betul. Soalnya pada saat itu saya kasih kuasa itu 10 hari kemudian pada tanggal 7 November 2020 Pak Andre menyurat ke kepolisian untuk menanyakan. Itu saja. Ya. Jadi Ibu tahu pada tanggal 10 itu tanggal 7 iya, November itu Pak Andre menyurat ke kepolisian untuk menanyakan hal itu. Iya. Tetapi bagaimana kemarin dia bilang bahwa sudah ada temuan tersangka di situ. Nah, hal ini kira-kira seperti apa Ibu? Saya tidak tahu sama sekali. Ya. Kalau betul-betul ada tersangkanya, berarti kan harus ditingkatkan ke tingkat pengadilan atau kemana. Tapi sampai sekarang kan saya tidak tahu tersangkanya siapa. Jangan-jangan Pak Andre sudah kong kali kong dengan siapa. Karena sampai sekarang kan sampai saya cabut perkara itu saya tidak tahu tersangka itu siapa. Jadi selama menurut dia tanyakan ke kepolisian, range waktu kurang lebih 1-2 tahun itu Ibu tidak pernah diberitahu tentang tersangka ini? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Oke. Jadi Ibu sangkali itu juga ya tidak benar, itu tidak benar beritanya. Tidak benar. Oke. Kemudian berkas-berkas yang diserahkan waktu berkas-berkas atau kuasa yang diserahkan ke Pak Andre dengan mungkin temannya ini data-data yang diserahkan itu tidak diserahkan ke Pak Andre menurut dia. Karena dia memang dia tidak tahu itu. Tidak, Pak Andre salah. Salah besar. Justru Pak Andre setiap ke saya untuk meminta uang itu dia meminta berkas. Berkas apa yang dia minta saya kasih. Habis itu minta uang lagi saya kasih, minta uang saya kasih.
Jadi berkas yang dia itu, ada beberapa berkas yang saya tidak kasih karena dia tidak minta. Tapi itu memang jalan Tuhan, Allah sudah kasih jalan seperti itu. Oh, jadi jelasnya bahwa ini kan dua pengacara yang ibu percayakan. Betul. Tetapi selama ini dia aksi sendiri. Iya. Nah, kemudian kemarin karena itu dia pembahas bilang bahwa dari semua data pendukung untuk laporan itu, ini semuanya dia satu pun tidak terima itu. Berarti tidak, mungkin betul. ke teman yang lain. Tidak betul. Saya serahkan di Pak Andre. Mana mungkin kalau saya tidak serahkan berkas-berkas saya, barang-barang bukti saya. Mana mungkin saya serahkan uang ke Pak Andre, sementara Pak Andre lah yang menangani masalah saya. Berarti selama ini dari rekannya tidak pernah minta uang, hanya Pak Andre sendiri yang Iya, betul. Untuk Pak Pius tidak pernah ke saya selama mengurus masalah ini. Selain sekali dengan saya kembali dulu. kuasa itu. Terkait dengan penanganan kasus yang tadi sampai pada itu ya, pada penetapan itu memang gelap sekali untuk itu begitu. Gelap sama sekali. Kemarin saya menurut Pande bahwa di media bahwa dia mengurus sampai ke tingkat tersangka. Ya kalau tersangka berarti kan ya, proses sudah diproses. Iya, harus diproses dan beritahu saya. Tapi kok sampai sekarang saya juga tidak tahu siapa tersangkanya. Jangan-jangan dia sukong kali kong dengan mereka. Baik, Ibu, yang berikut menyangkut waktu Pak Andre dengan Ibu di Polres itu kebetulan ada klien ada teman pengacaranya telepon. Betul. Ini Ibu angkat tidak waktu itu? Pada saat itu Pak Pius Batmumulin telepon. Ya. Lalu kebetulan Pak Andre di samping kiri saya, duduk di samping kiri saya. Langsung saya kasih lihat ke Pak Andre yang nelpon Pak Pius kan, Pak Pius Batmumulin. Pak Andre melarang saya jangan angkat. Ya saya tidak angkat, saya tidak tahu ada apa. Jadi jelas bahwa Ibu tidak tahu persis bahwa mengapa sampai dia tidak terima Ibu untuk terima teleponnya si temannya. Betul. Betul. Okay. Jadi Ibu bantah juga ya, itu tidak benar ya? Tidak benar. Kemudian yang berikut terkait dengan pengambilan uang selama di tangan dari Ibu, ini menurut beliau dalam pemberitaan itu bahwa tidak pernah ada kwitansi atau ya tidak pernah ada kwitansi. Apa ini benar atau tidak, Ibu? Tidak benar. Ada kwitansi, ada nota-notanya. Saya punya bukti. Ya. Pak Andre, saya punya bukti. Saya ada kwitansi, ada nota-nota. Yang jelas saya tanyakan ke Pak Andre. Benarkah Pak Andre ambil uang di saya? Bagi Pak Andre, memang uang itu sedikit untuk Pak Andre, tapi bagi saya uang itu paling berarti. Jadi tolong Pak Andre kembalikan uang saya, kembalikan uang saya. Ya. Baru silahkan Pak Andre kembali. Jadi sekarang Ibu menuntut kembalikan uang. Itu mengapa sampai Ibu tuntut harus kembalikan uang? Bagaimana saya nggak nuntut kembalikan uang saya? Lah dia bekerja untuk klien lain. Kenapa dia harus minta-minta uang di saya? Dia nggak bekerja untuk saya. Berarti dia minta uang di Ibu, tapi dia juga kerjasama dengan lawan saya, betul. Oh begitu. Berarti dia kiri kanan begitu. Betul. Nah, jadi akhirnya Ibu tidak rasa betah terkait dengan sikap yang dilakukan oleh Pak Andre. Akhirnya Ibu putus hubungan dengan dia, dengan ketentuan ambil kembali apa? Cabut kembali. Nah, bagaimana saya tidak cabut kuasa saya, Pak? Baik. Sesama pengacara saja dia saling menusuk, apalagi saya dia tidak tusuk. Ya, begitu ya. Jadi selain itu juga uang yang diambil ini apa dimanfaatkan oleh dua pengacara yang Ibu percayakan ataukah hanya sepihak begitu? Artinya menurut analisa Ibu bagaimana? Oh, cuma Pak Andre sendiri yang makan, yang ambil. Karena beliau sendiri yang ambil di saya, yang minta di saya. Kepastian Ibu tahu itu dari mana, Ibu?
Ya. Yang uang yang dia pakai sendiri kepastiannya di mana Bu? Ya, saya pernah tanyakan ke Pak Pius Badmomolin, Ya. Pak Pius tidak pernah terima. Bahkan pernah saya kasih bingkisan juga, Pak Pius tidak pernah terima. Jadi dari sekian juta yang 30 juta, 32 juta lebih itu memang tidak pernah dikasih ke temannya begitu? Tidak pernah, itu kan contoh pengacara nakal. Iya. Jadi begitu ya, artinya dia sendiri manfaatkan itu. Oke. Kemudian saya ada dengar juga pada waktu hari raya Natal, Tahun Baru, ada sedikit bingkisan dari ibu. Ada kronologi seperti apa sehingga ibu bisa bikin itu? Betul, karena saya merasa bahwa hari itu adalah hari bulan Desember ya. Jadi saya pikir ya saya punya pengacara 2. Baik. Dengan ya termasuk 3 lah bingkisan pada saat itu saya siapkan. Nah, kebetulan saya mau antar, tiba-tiba Pak Andre memang muncul. Oh, iya. Nah, lalu kebetulan saya mau kasih punya Pak Andre. Tapi saat itu percaya saja ya? Nah, saya percaya. Siapa tidak percaya? Pak Andre kan seorang pengacara. Ya. Nah, Pak Andre saya kasih, saya bilang saya mau antar punya Pak Pius dan 1 teman. Ya. Tahu-taunya Pak Andre bilang tidak perlu antar, nanti saya yang antar. Jadi Pak Andre yang bolak-balik ambil di tempat saya, di toko saya di Pasar Lama. Oke. Lalu kira-kira ibu dapat tahu dari mana sampai dia pakai sendiri tuh? Nanti setelah hari pernikahan Pak Andre, Ya. tuh saya pikir Pak Andre sama Pak Pius ini ada apa? Karena kan saya nggak ada komunikasi, saya juga tidak ada komunikasi dengan Pak Pius. Ya. Disitulah saya tanya, ketemu dengan Pak Pius kan di situ, Ya. Okay. sama seseorang ya, yang kan 3. Ya. Jadi pas di situ saya juga mau tegur Pak Pius dengan salah satu teman itu. Saya rasa kayak ada jenggal di hati saya langsung tanya. Ya. Ada apa toh, bagaimana ya? Padahal ternyata Jadi katanya terkait ibu pembingkisan ini ternyata tidak sampai ke dua orang tersebut. Iya. Ya. Berarti semuanya dipakai untuk oleh Pak Andre sendiri begitu. Oke. Kemudian terkait dengan nama ini ibu, karena dalam pemberitaan itu selalu beliau tekankan Ibu Risma dan Ibu Irma. Apa benar ibu aja nama Ibu Irma, Ibu Risma atau Ibu Irma? Itulah. Itu kita harus melihat dari sisi itu. Iya. Nama saya aja dia udah karang. Iya. Apalagi apa nih yang dia kerjakan. Iya. Dia sudah tahu bolak-balik nama saya aja, padahal dia tahu jelas nama saya. Pak Andre kan tahu nama saya. Oh, gitu. Saya jadi bukan waktu Ibu pemberitaan Risma. ibu setelah nonton pemberitaan terkait nama Ibu Risma ini, itu ibu canggung begitu untuk Saya terima? bingung. Ya bingung begitu. Iya. Karena ibu tahu bahwa bukan saya nama Ibu Risma. Iya. Sementara beliau munculkan ini. Ibu Risma. Kalau menurut ibu seperti apa kalau bahasa antara dua nama ini? Ya saya bingung. Sementara yang dia jawab itu kan berita saya. Berita ibu. Artinya ya sekarang masalah ini ada di tangan ibu. Iya. Sementara Ibu Risma ini punya nama muncul. Iya. Jadi pasti ibu tidak benarkan itu ya? Tidak benar sama sekali. Ya. Baik ibu, yang mungkin berikut lagi terkait dengan sertifikat. Iya. Sertifikat yang dimanfaatkan oleh Ibu Irma ini katanya menurut dia dalam pembicaraan itu atau dalam pemberitaan itu bahwa berdasarkan balik nama maka benar sudah bahwa ibu yang pinjam kemarin itu sudah transaksi duit dengan Ibu Risma. Katanya menurut begitu. Jadi bagaimana nih Bu? Ya tidak tahu, mungkin dia transaksi dengan Ibu Risma, sementara sertifikat yang dipinjam oleh Ibu Irma itu adalah punya saya, mutlak punya saya.
Punya yang dia pinjamkan 2 sertifikat. Ya, punya Ibu Tini, bukan betul, Ibu Risma ya? Ibu Tini, bukan Ibu Risma. Oh iya. Dia pinjam 2 sertifikat. 1 sertifikat sudah dikembalikan, yang 1 masih dia pakai. Entah dia bawa kemana dan entah dia gadaikan ke bank mana. Hingga saat ini Ibu Haji tidak tahu di mana. Iya. Saya tidak tahu, makanya saya lapor yang berwajib untuk cari ya, sertifikat itu di mana sebenarnya begitu. Iya, Pak. Oke. Berarti jelas bahwa Ibu Risma ini tidak pernah gadaikan sesuatu atau tidak pernah kasih sesuatu ke Ibu Irma ini. Tidak tahu mengenai Ibu Risma, saya tidak tahu. Ya, tapi yang dibicarakan ini kan sertifikat saya. Ya, sertifikat. Tapi kalau Ibu menurut Pak Andre, pengacara Pak Andre menyatakan kemarin ya, saya baca berita, saya nonton berita bahwa dia sudah beli, klien dia sudah beli. Sejak kapan Pak Andre? Sejak kapan Ibu Irma beli? Sementara yang punya sertifikat adalah hak saya, mutlak hak saya, punya saya. Kenapa bisa kamu beli? Beli dari siapa? Tanggal berapa? Dan buat AJB-nya di mana? Betul berpikir bahwa mungkin dari bahasa dia mungkin sudah diyakinkan oleh Ibu Irma, sehingga Pak Andre juga bisa membenarkan bahwa antara Ibu Risma sama Ibu Irma ini orang sudah, mungkin mereka sudah apa ya, sudah ada transaksi, sementara Ibu Tini ini yang punya. Iya. Aneh juga ya, seperti lucu itu. Kan? Ya betul. Kok ada orang ketiga lagi, Risma, sementara yang punya sertifikat milik saya. Ya, lucu sekali. Ya. Wow, jadi sekali jelas, Andre. Ya, jadi jelas bahwa apa yang disampaikan Pak pengacara Andre ini tentu dari masalah transaksi sertifikat ini memang jauh dari kebenaran ya. Jauh sekali dari kebenaran, dan saya akan tuntut kamu kemana kamu harus bertanggungjawabkan. Dan uang saya sebelum kita ke pengadilan atau kemanapun saling melapor kemanapun, kembalikan dulu uang saya yang kamu ambil selama ini. Jadi selain itu dari pernyataan beliau dari awal pembicaraan di videonya dia hingga saat ini kira-kira hingga berakhir, kira-kira harapan Ibu seperti apa dari sejumlah pernyataan dia itu, Bu? Itu pernyataan dia tidak benar sama sekali. Dan harapan saya, Pak Andre, tolong kembalikan sertifikat saya, kembalikan uang-uang saya. Untuk kamu mau membela klien Anda, silakan, itu hak kamu. Jadi antara Ibu dan Ibu Tini dan Ibu Risma ini kan berselisih ini. Iya. Tetapi kemarin dia dengan Ibu, kemudian balik lagi dengan Ibu Risma dan Ibu Risma. Jadi saya tidak tahu masalah Ibu Risma itu siapa. Yang jelas yang cari sertifikat itu Ibu Tini, saya. Tini. Nah, berarti dalam arti bahwa Ibu Tini dengan Ibu Irma ini kan ada perselisihan. Iya. Lalu kemudian kemarin dia dengan Ibu, terus Ibu lepas, lalu dia kembali ke Ibu Irma, betul. Ibu ini untuk dia nusuk saya dari belakang. Jadi dia pakai alat-alat bukti saya, baru dia ke lawan saya, baru berkas saya itu dipakai untuk nusuk saya dari belakang. Oh, saya nggak kaget masalah dia nusuk saya. Gimana dia nggak nusuk saya? Sesama pengacara saja dia nusuk. Ya, mungkin harapan apa lagi lebih lanjut dari itu, Bu? Ya, harapan saya tolonglah bapak-bapak pengacara dan ibu-ibu pengacara yang ada di Kepulauan Tanimbar, tolong, dan seluruh masyarakat yang ada di Kepulauan Tanimbar, tolonglah lihat pengacara Pak Andre Go ini seperti apa. Apa ini wajar? Dia bermuka dua, berkaki dua, memang kakinya sudah dua, tapi bermata dua, tajam muka belakang. Apa itu wajar? Tolonglah. Jadi dengan keresahan Ibu ini hanya satu harapan, sertifikat segera dikembalikan dan uang saya dikembalikan. Itu harapan. Harapan saya, uang saya yang selama ini dia ambil itu kembalikan sekarang. Dan sertifikat saya kembalikan.
Dan pesan untuk Ibu Irma tahu diri. Karena nanti di pengadilan sana itu ada Al-Quran, ada Alkitab. Kalau kita kasih kesaksian palsu, ada hukumannya. Toh karma itu sudah ada di ambang pintu. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Kami Kota Mimbar menyampaikan penghargaan kepada Ibu atas kehadiran dalam menyampaikan klarifikasi terkait dengan pengacara Pak Andre punya pemberitaan yang sudah beberapa hari kemarin sudah muncul ke publik. Kami sekali lagi menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu terkait dengan apa yang benar, resmi, ini secepatnya dipastikan supaya masalah ini bisa tahu persis mana yang ya seperti di narasumber yang bisa ringan dan mana yang berat, kita bisa pastikan di situ. Iya Pak. Nah, tapi sasaran terakhir adalah dua ini harus dikembalikan. Oke, baik Ibu, terima kasih, selamat malam dan ya sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya. Oke, baik.